Oke, balik lagi di Semur Gadget. Sekarang kita unboxing Google Pixel 3. Jadi sebelumnya gue udah pernah unboxing dan review Google Pixel 4. Dan kesan pertama gue dari handphone itu tuh untuk bagian desain sebenarnya gue suka. Cuma di bagian layarnya aja tuh nggak simetris yang bikin gue jadi kurang suka gitu. Dan ini generasi lebih lamanya itu Google Pixel 3. Kenapa gue baru beli dan unboxing sekarang? Karena sekarang ini harganya udah turun banget. Kalau misalnya kalian beli yang versi batangan itu udah ada yang jual di sekitar 1,8 jutaan. Dan kalau yang full set kayak gue ini di sekitar 2 jutaan. Udah dapet yang varian full set. Dan ini gue beli di Orange Shop, tempat yang sama gue pernah beli Google Pixel 4 sebelumnya. Yuk kita unboxing aja. Boxnya lumayan tebal ya, packingnya bagus banget. Ini dia untuk bubble wrapnya tebal banget. Dan untuk HP-nya di sini, kita bisa langsung ambil. Oke, ini dia untuk boxnya. Ini gue beli yang varian warna nut pink. Warnanya kayak krem-krem gitu, dan menurut gue ini beda daripada warna yang lain. Dan gue suka sih pribadi. Untuk boxnya sendiri di bagian samping ada gambar handphonenya. Ada ini tombol filmnya beda ya, warnanya orange. Terus di belakang ada hashtag Team Pixel Google. Boxnya udah kayak ori ya. Tapi build quality-nya oke kok, boxnya bagus. Dan sekarang kita langsung buka aja. Oke. Dan ini unitnya. Nice, udah langsung dikasih temper glass sama dikasih soft case. Sekarang kita dulu aksesorisnya apa aja. Ini seperti biasa ada kitab-kitab, stiker Team Pixel, soalnya buku-buku nggak penting. Ini untuk kabel USB Type-C nya katanya ini ori untuk aksesoris ini. Terus ada dongle jack audio 3,5 mili, ini juga ori. Dan ini ada USB OTG, katanya juga ori. Dan yang OM itu di bagian kepala chargernya. Ini harusnya udah support 18 watt ya. Palingan nanti gua nggak pakai charger ini sih. Sekarang kita coba lihat HP-nya dulu. Kita buka dulu, kita lihat dulu apakah mulus. Well, di bagian belakang mulus banget. Bagian USB Type-C, bener kata sellernya ada sedikit lecet sedikit banget di sebelah sini. Ini pemakaian dari biasa sih kabel USB. Ya overall unit yang gue dapet ini oke banget kondisinya. Sekarang kita langsung coba nyalain aja. Lihat warna putihnya oke, nggak ada shadow. Kayaknya gue bakal betah deh pakai handphone ini. Oke, ini udah nyala. Sekarang kita lihat dulu bagian layar apakah bermasalah atau enggak. Oke, palingan itu aja dulu sekarang. Nanti gue setting dulu. Oke, ini udah selesai gue setting dan gue install beberapa aplikasi dan update aplikasinya juga. Sekarang kita lihat di bagian update softwarenya dulu. Untuk handphone ini gue dapat di Android 11 dengan security patch di Oktober tanggal 1 2021. Sebenarnya handphone ini juga bisa upgrade ke Android 11, cuman untuk security patch-nya tetap di Oktober 2021. Tapi menurut gue lebih baik di Android 11 aja karena menurut gue lebih enteng, dan juga yang gue suka adalah di warna dark mode-nya ini, warna hitamnya itu pekat ketimbang Android 12 yang dark mode-nya itu warnanya abu-abu tua. Sekarang kita lihat dulu di bagian desainnya. Gue sendiri lebih senang desain dari Google Pixel 3 ini ketimbang Google Pixel 4. Kenapa begitu? Karena di bagian layarnya ini menurut gue simetris banget ketimbang Google Pixel 4. Untuk bagian belakang juga gue personally suka banget karena ini unik banget dan ini ciri khas dari Google Pixel banget gitu.
Untuk material dari bahannya sendiri udah pakai Corning Gorilla Glass 5 yang sama dengan layarnya. Dan di bagian tengah sini kalian bisa lihat ini untuk finishingnya dibuat doff gitu. Jadi kalau misalkan kalian tempelin sidik jari gini nggak bakal nempel gitu. Lalu sini ada fingerprint yang menurut gua untuk kualitasnya masih cukup cepet kok. Dan yang pastinya akurat. Di bagian kanan ada tombol power. Kalau kalian beli yang warna matte pink, tombol powernya ini warnanya orange. Dan ada tombol volume. Untuk kualitas dari tombol sendiri menurut gue masih enak banget dan clicky. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C yang kondisinya agak sedikit lecet. Ya wajar aja sih karena ini handphone second. Lalu ada SIM tray juga. Di bagian sebelah kiri kosongan dan di bagian atas ada mikrofon. Dan sekarang gue mau ngejelasin untuk speknya dulu. Di bagian layarnya udah pakai panel POLED dan udah mendukung konten HDR. Lalu untuk ukurannya sendiri ada di 5,5 inch, resolusi Full HD+, dan udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk kerapatan ppi-nya sendiri ada di 443 ppi. Di bagian atas dan bawah sini ada speaker, jadi dia udah pakai dual stereo speaker. Dan untuk kualitasnya sendiri menurut gua ini udah enak banget dan seimbang gitu antara speaker bagian atas dan juga speaker bagian bawah. Bassnya masih cukup berasa, dan kalau misalkan dipakai nonton untuk Netflix atau main game ini enak banget karena lo nggak bakal ketutupan sama jari lo gitu kalau lagi megang kayak gini. Jadi benar-benar ngadep ke arah lo gitu. Lalu yang gue suka juga di bagian handphone ini adalah di bagian haptic feedback yang menurut gue enak banget. Seriusan, ini lo kalau misalkan pakai ketik itu vibration motornya enak banget dan fleksibel banget. Gue jarang banget untuk aktifin vibration motor di sebuah smartphone gitu. Tapi kalau misalkan di Google Pixel 3 ini enak banget rasanya. Jadi gue mending gue aktifin aja sih dibanding gue nggak aktifin untuk vibration motornya. Karena ini HP flagship jadi udah ada IP rating 68 dan juga NFC. Sekarang kita coba dulu NFC-nya, kita tempel di bagian sebelah sini. Ini gue ada kartu berisi. Sekarang kita coba tempelin, langsung ke detect. Cek Tokopedia. Ya langsung kebaca ya. Jadi menurut gue cukup cepat. Untuk prosesornya pakai Snapdragon 845, RAM 4GB dan internal storage di 64GB. Sayangnya aja di tahun 2022 ini menurut gua 64GB itu kurang karena aplikasi-aplikasi atau game-game itu saya segede-gede banget. Sayangnya juga handphone ini nggak mendukung untuk memori eksternal. Tapi secara performance menurut gua Snapdragon 845 di tahun ini tuh masih cukup powerful dan bisa banget untuk dipakai kegiatan sehari-hari atau main game-game sekelas game CODM atau Genshin Impact masih bisa di settingan low palingan sih. Sekarang gue mau bahas kamera. Untuk kamera belakangnya emang cuma single kamera di 12,2 megapiksel f1.8. Udah ada OIS-nya juga. Dan ini ada LED flash. Untuk bagian kamera depan ada dua kamera. Yang pertama 8 megapiksel di f1.8. Ini untuk kamera wide. Dan yang satu lagi 8 megapiksel di f2.2 untuk kamera ultrawide. Gue bingung deh kenapa ultrawide itu ditaruh di bagian depan bukan di bagian belakang. Sayang aja sih menurut gue. Sekarang kita lihat untuk hasil fotonya. Oke, palingan segitu aja untuk first impression gue di Google Pixel 3 ini. Karena harga sekarang udah cukup murah banget. Lu udah bisa dapetin kamera yang bagus banget menurut gue. Terus size ukuran HP yang compact dan nyaman banget. Dan yang pastinya untuk dari desain ini iconic Google Pixel banget. Untuk video full reviewnya ditunggu aja emang karena gue lagi rada-rada sibuk. Jadinya sorry banget buat gue telat untuk upload video-video review di handphone-handphone sebelumnya. Thank you banget yang udah nonton sampai sekarang dan subscribe channel Sumur Gadget. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.